Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru. Tentunya Bapak Ibu mungkin sudah melihat lah ya video secara lengkap ya dari capture video yang saya tampilkan di dalam video YouTube ini, di mana secara terang-terangan pemerintah itu melakukan pengurangan anggaran yang kemudian disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan pengurangan anggaran tersebut. Nah, apakah ini akan bisa berdampak secara nyata terhadap program pendidikan, termasuk di dalam kesejahteraan guru, kemudian pelaksanaan PPG, dan lain sebagainya? Nah, ini yang kita sangat tunggu-tunggu. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah saya memberikan awal slide saya ini, dampak besar yang ditimbulkan dari efisiensi anggaran ya, atau pengurangan anggaran pendidikan. Ada beberapa hal yang disampaikan di dalam rapat dengan anggota DPR RI tersebut, di mana ini menjadi perhatian khusus buat pendidikan kita. Di mana meskipun pendidikan kita ini belum dikatakan baik-baik saja ya, tetapi ternyata pada dasarnya ada dampak yang besar yang akan ditimbulkan ketika terjadi pengurangan anggaran. Jadi banyak kemudian teman-teman guru itu yang berasumsi bahwa ternyata pada saat hari ulang tahun PGRI kemarin itu hanya cuma sekedar janji belaka gitu ya, tetapi kita harus berpikiran positif terus Bapak Ibu guru ya, karena ini by proses gitu, jadi tidak bisa untuk menjadi sebuah seorang pemimpin itu juga tidak gampang gitu ya. Tentunya mereka-mereka ini adalah menginginkan hal yang terbaik buat para guru gitu ya, kemudian juga kepada para siswanya gitu. Nah, apa saja yang disampaikan di dalam rapat dengan anggota DPR RI ini? Jadi jelas ya, ada beberapa poin penting yang disampaikan. Yang pertama itu adalah prinsip-prinsip efisiensi anggaran, yang ini juga bisa dikatakan banyak kemudian asumsi dari para guru, apakah ini benar-benar akan terwujud apa tidak gitu ya. Nah, nanti akan saya sampaikan secara lengkap. Kemudian ada tambahan anggaran dan penyesuaiannya. Kemudian ada prioritas penggunaan anggaran, ada efisiensi pada operasional dan program, kemudian dampak terhadap program sekolah, kemudian ada penyesuaian dan strategi mitigasi, ada anggaran spesifik untuk program pendidikan, dan dampak pada akreditasi dan pelestarian bahasa. Nah, apa saja yang disampaikan disebut? Jadi, yang perlu diketahui dulu bahwa yang melatar belakangi dan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini, bahwa pada pada Januari 2025, Kementerian Keuangan itu mengumumkan pemotongan anggaran untuk ya Kemendikbudristek, khususnya di Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah ya, di mana total dari pemotongan awal itu sebesar 8,03 triliun. Nah, total anggaran setelah pemotongan itu berkurang menjadi 33,5 triliun, menjadi 25,5 triliun. Nah, tambahan anggaran yang diberikan kemudian itu adalah 63,3 triliun. Nah, total anggaran setelah penyesuaian ulang itu naik menjadi 26,27 triliun. Nah, pada dasarnya, meskipun mengalami peningkatan kecil, anggaran pendidikan tetap mengalami pengurangan signifikan yang berdampak langsung pada berbagai program. Jadi, di garis merah Bapak Ibu ya, jadi dengan adanya pengurangan anggaran atau efisiensi anggaran ini, meskipun naik kecil ya, tetapi mengalami pengurangan yang signifikan. Nah, kalau mengalami penurunan yang signifikan, tentu akan berdampak langsung pada berbagai program. Lalu bagaimana dengan prinsip-prinsip efisiensi anggaran? Nah, prinsip-prinsip efisiensi anggaran yang harus ditaati itu adalah Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa dalam melakukan efisiensi terhadap beberapa prinsip utama itu harus diperhatikan ya. Jadi ini yang harus diperhatikan ya, karena ini menyangkut tentang kesejahteraan para guru gitu ya. Yang pertama itu gaji dan tunjangan ASN tetap terjamin gitu ya. Itu tetap terjamin. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya apakah hanya cuma guru-guru dari guru-guru dari ASN saja? Bagaimana dengan yang yang non ASN, kemudian yang honorer? Itu yang menjadi kemudian banyak rame di sosial media para guru gitu ya.
Kemudian banyak juga para guru itu yang menganggap bahwa kalau terjadi adanya efisiensi anggaran, maka sepertinya gaji dan tunjangan ASN yang dijaminkan akan mudah-mudahan bisa dikeluarkan atau bisa sudah dinikmati sebelum Lebaran itu, termasuk gaji 13, juga menjadi pertanyaan besar juga buat teman-teman guru ya. Meskipun ya Menteri Keuangan itu sudah menyampaikan secara terang-terangan khusus untuk gaji 13 itu sudah aman gitu ya. Yang menjadi pertanyaan itu adalah gajinya gitu. Nah, tapi saya kira kalau masalah gaji, saya pikir tidak akan pernah tertunda gitu ya. Yang akan sering kali tertunda itu adalah tunjangan guru itu. Nah, kemudian tidak boleh terjadi defisit anggaran pada gaji dan tunjangan pegawai. Nah, ini juga yang menarik untuk diperhatikan. Jadi yang perlu kita pahami itu Bapak Ibu guru, bahwasanya yang membuat proses pencairan tunjangan itu lama itu karena memang sistem administrasi kita itu yang tidak tertata dengan baik gitu ya. Jadi banyak kemudian yang beranggapan bahwa kalau bukan dipersulit itu bukan Indonesia, katanya seperti itu ya. Nah, kemudian belanja bantuan sosial itu tidak boleh berkurang gitu untuk tetap menjaga kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat itu efisiensi harus dilakukan dari belanja barang dan modal, bukan dari anggaran operasional inti yang berkaitan dengan tenaga pendidik peserta pendidik. Nah, dengan demikian pengurangan anggaran ini tidak boleh mengurangi kesejahteraan guru, beasiswa, dan program sosial lainnya yang berjalan. Jadi jelas ya bahwa dengan adanya pengurangan anggaran atau efisiensi anggaran ini, bahwa jangan sampai ya terpengaruh kesejahteraan guru, beasiswa, dan program lainnya gitu. Kemudian dampak efisiensi pada program pendidikan ya, di mana dampak pada program pendidikan umum itu misalnya pendidikan dasar dan menengah, program wajib belajar 13 tahun itu tetap harus dijalankan dengan pengurangan kecil sebesar 324 miliar. Kemudian program Indonesia Pintar yang membantu mahasiswa kurang mampu itu tetap dijamin dengan anggaran 9,6 triliun gitu ya. Selanjutnya dengan pendidikan vokasi itu anggaran untuk pendidikan vokasi itu mengalami pemotongan besar, di mana program SMK pusat keunggulan hanya mendapatkan 15 miliar, turunan dari 52,8 miliar. Nah, teaching factory di sekolah kejuruan itu masih berjalan tetapi dengan dana yang jauh lebih kecil. Nah, itu. Kemudian pendidikan profesi guru. Nah, ini yang menarik juga yang ramai kemarin itu, di mana anggaran yang dialokasikan khusus untuk PPG itu adalah 435 miliar. Kemudian peserta yang dibiayai itu hanya 400.000 orang atau 400.000 guru ya, dari total target 806.000 guru gitu. Nah, setengah dari calon guru yang membutuhkan sertifikasi itu harus menunggu tahun berikutnya karena keterbatasan dana. Nah, berikutnya itu adalah beasiswa dan bantuan pendidikan. Nah, beasiswa itu tetap berjalan dengan anggaran 278 miliar untuk program afirmasi daerah tertinggal di daerah beasiswa prestasi dan beasiswa prestasi internasional. Selanjutnya itu beasiswa untuk memahami mahasiswa, untuk mahasiswa ya, baru sangat terbatas ya. Hanya dialokasikan untuk penerima beasiswa yang sudah berjalan. Kemudian dampak pada infrastruktur dan operasional ya. Jadi dampak pada infrastruktur dan operasional itu misalnya revitalisasi sekolah dan infrastruktur pendidikan. Kemudian ada anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi sekolah sebesar 17,1 triliun. Dan kemudian ada pengalihan anggaran ini masih tertunda karena menunggu regulasi tambahan. Jadi masih menunggu juga regulasi tambahan. Dan selanjutnya itu adalah pengurangan anggaran operasional dan perjalanan dinas, di mana potongan belanja operasional kantor itu mencapai 50% dari 2,1 triliun menjadi 873 miliar, di mana perjalanan dinas itu dipotong drastis. Bahkan menteri dan penjabat tinggi diwajibkan menggunakan kelas ekonomi untuk perjalanan di bawah 6 jam. Nah, kemudian akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan. Nah, anggaran akreditasi sekolah itu mengalami juga pengurangan yang besar. Nah, hanya dilakukan untuk sekolah yang belum terakreditasi. Nah, asesmen nasional itu tetap berjalan meskipun
cakupan sampelnya itu dikurangi, di mana pelestarian bahasa tetap mendapat dukungan, tetapi jumlah programnya juga dikurangi. Nah, bagaimana dengan strategi mitigasi ya terhadap efisiensi anggaran ini? Jadi ada pemanfaatan teknologi digitalisasi, efisiensi dalam pengolahan program, kemudian pengajuan anggaran, tambahan anggaran ya, tetapi sepertinya ini agak sulit. Nah, kemudian Anda ada yang beranggapan bahwa dengan adanya pengurangan anggaran ini sepertinya itu lebih diutamakan atau lebih dialokasikan untuk makan gratis gitu ya. Tetapi tidak seperti itu Bapak Ibu guru ya. Jangan selalu berpikiran semacam itu. Mungkin ya Bapak Ibu guru itu berpikir bahwa anak-anaknya tidak membutuhkan makan gratis gitu ya. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang lain? Kenyataannya di lapangan jauh berbeda gitu ya. Masih banyak anak-anak itu yang tidak seberuntung anak-anak Bapak Ibu guru gitu. Nah, itu yang menjadi perhatian kita. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu beranggapan positif apa yang disampaikan oleh Mendikdasmen ini, Menteri Keuangan dan juga pemerintah, ya, bahwasanya mereka tetap mengupayakan yang terbaik untuk para guru. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.